Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, kita langsung saja. Informasi pertama datang dari harian cryptobriefing.com dan di sini disebutkan ya bahwa PayPal ini telah bergabung dengan jaringan Trust dari Coinbase guys. Seperti yang kalian tahu ya bahwa PayPal ini merupakan platform untuk pembayaran global ya dan merupakan salah satu yang terbesar, dan belum lama ini PayPal ini telah terintegrasi dengan kripto guys. Ini keren banget, apalagi sekarang bekerja sama dengan Coinbase. Oke, kita langsung baca informasinya bahwa PayPal telah bergabung dengan jaringan Trust Coinbase untuk mematuhi aturan perjalanan industri keuangan. Jadi PayPal ini bergabung dengan jaringan Trust dan PayPal ini berkolaborasi dengan Coinbase dalam hal kepatuhan terhadap peraturan. Menurut pernyataan dari Coinbase pada 22 Agustus kemarin, raksasa pembayaran telah bergabung dengan jaringan Travel Rule Universal Solution Technology atau biasa disebut Trust Coinbase. Dengan jaringan Trust lainnya, PayPal akan berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap apa yang disebut Travel Rule yang diwajibkan oleh Lembaga Keuangan Amerika Serikat oleh Bank Secrecy Act. Aturan ini mewajibkan lembaga keuangan untuk membagikan informasi tentang nasabah ketika nasabah tersebut melakukan transaksi dalam jumlah tertentu. Jaringan Trust Coinbase bertujuan untuk mengungkapkan data yang diperlukan sekaligus melindungi privasi pengguna guys. Ini akan menghindari penggunaan pusat penyimpangan data pengguna dan memastikan anggotanya dapat dipercaya melalui solusi kepatuhan dan manajemen risiko dari Xaiger. Meskipun jaringan Trust hanya memiliki 18 anggota pada bulan Februari, jaringan ini telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir. Keputusan PayPal untuk bergabung dengan Trust membuat jumlah keanggotaan grup menjadi 38 anggota. Beberapa pertukaran kripto teratas seperti Binance.us, Crypto.com, Gemini, dan Kraken ini telah terlibat dalam Trust bersama Coinbase. Perusahaan lain yang terlibat dalam jaringan termasuk Circle ya dari penerbit USDC, manajer investasi Fidelity Digital, aplikasi perdagangan saham dan kripto Robinhood, dan pemberi pinjaman kripto Nexus. PayPal memperkenalkan perdagangan cryptocurrency pada Oktober 2020 kemarin, dan musim panas ini ia memperluas fitur-fitur tersebut lebih lanjut guys, memungkinkan para pelanggannya untuk menarik dan menyetor kripto untuk pertama kalinya pada bulan Juni. Agaknya berbagai fitur kripto PayPal yang berkembang berarti harus mematuhi peraturan secara luas ya, dan keputusannya untuk bergabung dengan jaringan Coinbase kemungkinan akan membantunya dalam hal itu. Informasi ini juga dilansir dari cointelegraph.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa PayPal telah meningkatkan kepatuhan peraturannya dengan bergabung dengan Trust untuk merampingkan persyaratan pelaporannya terkait dengan aturan perjalanan aset digital. Raksasa pembayaran digital ramah ya kripto PayPal ini telah ditambahkan ke jaringan Travel Rule Universal Solution Technology atau Trust, bergabung dengan sejumlah nama besar di kripto yang telah dipindah untuk mematuhi aturan perjalanan aset digital. Pengumuman itu muncul 2 bulan setelah raksasa pembayaran itu meluncurkan infrastruktur yang memungkinkan para usernya untuk mentransfer, mengirim, menerima aset digital antara PayPal dan dompet serta bursa lainnya pada Juni tahun ini. Sebelumnya, pengguna hanya dapat membeli dan menjual kripto di dalam PayPal setelah lompatan awal perusahaan ke sektor ini pada Oktober 2020. Seperti yang bisa kalian lihat di akun Twitter PayPal di bawah ini. Trust diluncurkan oleh sekelompok 18 penyedia layanan aset virtual ya atau VASP dari Amerika Serikat pada bulan Februari, dan juga Coinbase, Paxos, Circle, Kraken, dan juga Robinhood seperti yang tadi kita sudah baca ya, dan berpartisipasi sejak awal tentunya. Jumlahnya telah berkembang guys menjadi 38 sekarang karena PayPal telah bergabung. Penambahan PayPal menandai tonggak sejarah lain dalam perjalanan Trust untuk menjadi solusi standar industri global untuk kepatuhan aturan perjalanan. Coinbase mencatat dalam pengumumannya tanggal 23 Agustus. Di bawah aturan Bank Secrecy Act atau BSA 31 yang lebih dikenal sebagai aturan perjalanan ya, VASP Amerika Serikat ini secara hukum diwajibkan untuk menyampaikan informasi spesifik yang berkaitan dengan transfer dana pelanggan dari satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan lainnya. Ambang batas untuk mengidentifikasi transfer dana dan orang-orang di belakang mereka mulai dari $1.000. Seperti yang bisa kalian lihat ya, ini adalah akun Twitter dari Circle ya.
Nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi dengan demikian, kelompok VASP Amerika Serikat ini meluncurkan Trust untuk merampingkan pelaporan dan membuat pembagian informasi di antara mereka lebih mudah dan lebih transparan. Trust menggunakan solusi yang terdiri dari dua fitur utama, yaitu papan buletin terpusat untuk mengidentifikasi setiap pihak VASP di kedua ujung transaksi dan saluran point-to-point atau P2P terenkripsi untuk bertukar data dengan aman. Grup ini dibentuk sebagai tanggapan atas rekomendasi dari Financial Action Task Force atau FATF pada Juni 2021 kemarin agar VASP di seluruh dunia mengadopsi prinsip-prinsip khusus untuk menjaga kepatuhan terhadap anti pencucian uang atau AML dan pendanaan anti teroris atau ATF. Informasi selanjutnya datang dari BainCrypto.com guys, dan ini cukup menurut saya sih lucu ya, bahwa ada hacker yang telah kehilangan 5 Ethereum-nya atau sekitar setara dengan 8.000 US dollar karena telah gagal melakukan peretasan atau penyerangan ke Near Rainbow Bridge. Near Rainbow Bridge ini merupakan platform bridge ya yang ada di blockchain Near. Oke, kita baca untuk informasinya. CEO Aurora Labs Alex Shevchenko mengatakan bahwa pada 22 Agustus seorang peretas kehilangan 5 Ethereum dalam serangan yang gagal di jembatan pelangi atau Rainbow Bridge Near selama akhir pekan ya, dan tidak ada dana pengguna yang hilang. Shevchenko mengatakan serangan itu dimitigasi secara otomatis dalam 31 detik dan menyoroti apa yang tampak seperti mekanisme yang efektif untuk melindungi dana pengguna di bridging-nya. Itu terjadi ketika peretas mencuri hampir 2 miliar US dollar dari industri DeFi selama 6 bulan pertama tahun ini, menurut Chain Analyst. Rainbow Bridge memungkinkan pengguna untuk mentransfer token antara jaringan Ethereum, Near, dan juga Aurora guys. Dan itu dibuat oleh Aurora, solusi penskalaan yang kompatibel dengan Ethereum yang dibangun di atas blockchain Near. Pengguna dapat mengirim aset ERC20 token ya langsung dari MetaMask atau dompet Web3 lainnya ke dompet dan aplikasi Near dan sebaliknya. Bridge didasarkan pada asumsi tanpa kepercayaan tanpa perantara yang dipilih untuk mentransfer pesan atau aset antar blockchain. Karena itu, siapapun dapat berinteraksi dengan kontrak pintarnya. Dan biasanya ini dilakukan dengan niat buruk guys. Shevchenko mengatakan penjahat dunia maya tidak dapat bagaimanapun mengirimkan informasi salah karena kebutuhan untuk konsensus validator di Near Protocol yang melindungi dari potensi hilangnya semua dana di bridging-nya. Jika seseorang mencoba mengirimkan informasi yang salah, maka itu akan ditentang oleh pengawas independen yang juga mengamati blockchain Near. Katanya dalam sebuah postingan blog. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, ini adalah akun dari Alex Shevchenko. Kalian bisa baca sendiri. Dan selama akhir pekan ini seorang penyerang mengirimkan blok Near yang dibuat-buat ke jembatan Rainbow yang membutuhkan apa yang disebut dengan setoran aman ya, sebesar 5 Ethereum. Transaksi berhasil dikirimkan ke Ethereum pada 20 Agustus pukul 16.49.19 waktu UTC. Shevchenko mengatakan peretas berharap akan rumit ya untuk bereaksi terhadap serangan Sabtu pagi. Namun, pengawas otomatis menantang transaksinya ini berbahaya, yang mengakibatkan penyerang kehilangan setoran sebanyak 5 Ethereum mereka guys, senilai sekitar 8.000 US dollar pada saat itu. Reaksinya hanya berlangsung 31 detik, klaim CEO Aurora. Setelah pemberitahuan tentang aktivitas aneh, dalam 1 jam tim memeriksa apakah semuanya baik-baik saja. Ini bukan pertama kalinya ya, jembatan Rainbow ini diserang. Pada 1 Mei, platform ini membela ya upaya peretas untuk menyedot dananya. Shevchenko mengatakan itu karena arsitektur jembatan dirancang untuk menahan serangan semacam itu. Dia menambahkan bahwa Aurora ini telah membuang ya rencana untuk meningkatkan keamanan dengan meningkatkan deposit aman karena itu akan membuat bridging atau jembatannya itu lebih diizinkan dan kurang terdesentralisasi. Sebagai gantinya, protokol membayar hadiah 6 juta US dollar kepada peretas etis untuk membantu mengamankan dana penggunanya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, datang dari You.Today, dan di sini diinformasikan bahwa bridge untuk Dogecoin ke Ethereum ini diharapkan akan tayang pada 2022 ini guys. Nah, ini cukup menarik. Ini cukup menarik karena dengan adanya bridging dari jaringan Dogecoin ke Ethereum ini tentu saja akan membuat ekosistem dari Dogecoin ini akan lebih banyak gunanya ke depannya guys. Oke, kita baca informasinya. Jadi jembatan atau bridge Dogecoin ke Ethereum ini diharapkan akan tayang pada tahun 2022 ini menurut Blue Paper, entitas di balik pengembangnya. Jadi bridging dua arah ini akan memungkinkan pengguna untuk memindahkan Doge ke blockchain Ethereum dan juga sebaliknya. Koin meme akan digunakan dalam kontrak pintar, protokol keuangan terdesentralisasi
investasi dan pasar token yang tidak dapat dipertukarkan atau biasa disebut dengan NFT. Yayasan Dogecoin, Blue Pepper, MyDocs, dan BitGo akan menjadi anggota awal dari organisasi otonom terdesentralisasi atau yang bisa disebut dengan DAO yang akan bertanggung jawab untuk mengatur protokolnya. Blue Pepper juga menguraikan masalah utama dengan mengembangkan jembatan Dogecoin ini. Pertama-tama, pengembang harus bergulat dengan basis kode soliditas yang besar dan sejumlah besar vektor serangan yang dapat digunakan untuk meretas bridge-nya atau jembatannya. Jembatan blockchain telah menjadi salah satu target utama bagi para peretas ya, sehingga kehilangan kripto senilai miliaran dolar kemarin. Seperti dilansir You.Today, peretas Korea Utara diduga menghabiskan dana sebesar 625 juta US dollar pada awal tahun ini. Faktanya, menurut Chainalysis, jembatan blockchain menyumbang sebagian besar dana kripto yang telah dicuri pada tahun 2022 sejauh ini. Jika ada kerentanan dalam kontrak pintar, hampir pasti peretas akan memanfaatkannya, dan itulah sebabnya jembatan blockchain ini sangat rentan banget guys. Tantangan lain yang dihadapi oleh pengembang jembatan Dogecoin termasuk kenaikan harga gas Ethereum dan keengganan aktor yang diperlukan untuk berpartisipasi. Pada akhir Mei, pengembang Dogecoin Kormichi Lumin mengatakan bahwa dia telah mengadakan pertemuan mengenai jembatan tersebut ya. Dan seperti dilansir You.Today, salah satu pendiri Dogecoin, Billy Markus, mengklaim bahwa pembuatan bridge atau jembatan akan membantu cryptocurrency meme. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!